Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Septi. Kali ini kita akan membahas latihan soal sesuai FR yang part 3. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, boleh banget kalau nonton dulu tuh. Nah, nanti kita akan membahas tentang interferensi, polarisasi, difraksi, dispersi, yang gitu-gitulah ya, yang sisi-sisi. Terus pembentukan tata surya, asteroid, sinar inframerah, dan lain-lain. Yuk dimulai. Soal nomor 1. Teori yang menyatakan bahwa tata surya ini terbentuk dari kabut yang mendingin, menyusut dan berputar sangat cepat sehingga bagian luarnya terlepas membentuk planet, sedangkan bagian intinya membentuk matahari adalah titik-titik. Nah teman-teman, jadi kita lihat keywordnya aja. Di sini itu dari kabut gitu ya. Jadi masuknya ke apa nih teman-teman? A. Teori protoplanet, salah ya teman-teman. Kalau protoplanet itu awan debu. Kalau yang B, planetesimal, itu juga salah ya teman-teman. Kan kalau planetesimal itu udah ada matahari, terus ada bintang yang lewat. Teori bintang kembar itu salah juga. Kalau bintang kembar itu kan ada 2 bintang, habis itu ada satu lagi yang menyusup gitu ya. Pokoknya yang menghancurkan ke salah satu bintang itu loh. Terus kalau pasang surut juga ada bintang yang melintas, berarti jawabannya itu yang E. Teori kabut udah jelas ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku tentang teori pembentukan tata surya, boleh banget kalau nonton dulu ya. Nah, kita sekalian bahas nih penemunya. Karena kalau di FR itu kan teori, ada yang bilang teori pembentukan tata surya dan penemunya gitu kan. Nah, sekalian kalau teori protoplanet itu ingat ya teman-teman, dari Weizsäcker dan Gerard P. Kuiper gitu ya. Kalau yang planetesimal itu Thomas dan Forrest, aku ingatnya itu sih nama depannya. Kalau yang teori bintang kembar itu Fred Hoyle dan Lyttelton lah, itulah ya pokoknya. Terus kalau teori pasang surut itu James Jean dan Harold. Kalau teori kabut yang paling diinget ya itu Immanuel Kant dan Laplace. Jadi teman-teman ingat aja penemunya kayak gini. Hal nomor 2. Pada awalnya terdapat 2 bintang kembar. Suatu saat bintang lain melintas dan menabrak salah satu bintang tersebut sehingga hancur dan membentuk planet. Penemu dan nama teori pembentukan tata surya tersebut adalah titik-titik. Kita lihat ininya aja ya, keywordnya dari awalnya tuh 2 bintang kembar gitu ya teman-teman. Jadi udah jelas teori bintang kembar. Jadi yang A, B, terus dan yang E itu udah jelas salah. Tinggal ini nih penemunya teori bintang kembar siapa? Kita ingat ya, Lyttelton dan Fred Hoyle. Jadi ingat kalau bintang kembar itu yang ada Fred Hoyle-nya gitu sama yang Lyttelton itulah. Nah, kita bahas juga yang lainnya ya. Oh ya, jadi jawabannya apa ini? Jawabannya itu jadinya yang C gitu kan. Nah, kalau yang lainnya kita bahas sekalian. Kalau yang A, kalau Weizsäcker dan Gerard itu yang protoplanet ya teman-teman. Kalau yang B, Thomas dan Forrest itu udah bener planetesimal. Cuman kan apa sih? Ini tuh bukan teori planetesimal gitu loh. Kalau yang D, yang James Jeans dan Harold itu teori pasang surut. Kalau yang E, Immanuel Kant dan Laplace itu juga teori kabut, cuman yang dimaksud di soal itu bukan teori kabut. Soal nomor 3. Perhatikan gambar benda langit di bawah ini. Asteroid ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Nah, kita ingat teman-teman, kalau asteroid itu kan berada di antara Mars dan Jupiter, ya kan, sabuk asteroid. Nah, berarti yang udah jelas lah ya yang nomor 2 gitu kan. Karena ini tuh Jupiter gitu loh teman-teman. Kita bahas yang lainnya. Kalau nomor 1 itu komet. Jadi dia yang ekornya panjang dan lintasannya elips. Nomor 2 asteroid, nomor 3 meteorit, nomor 4 itu planet ya, Saturnus.
Nomor 5 itu meteor. Nah, sekarang aku bahas ini ya perbedaannya meteoroid, meteor, dan meteorit. Jadi kalau masih di luar angkasa, masih melayang-layang gitu, itu namanya meteoroid. Kalau udah mulai turun, terus udah bergesekan dengan atmosfer, itu namanya meteor. Kalau udah sampai bumi, itu namanya meteorit. Soal nomor 4, perhatikan nama-nama benda langit di bawah ini. Yang termasuk asteroid adalah titik-titik. Nah, ini adalah kita disuruh nyari mana nih yang termasuk asteroid. Kita bahas aja ya. Jadi asteroid itu ada banyak. Nah, yang udah diketahui itu sebenarnya juga ada banyak. Cuman aku tulis dari yang paling gede sama yang terkenal-terkenal gitulah ya. Jadi ada Ceres, Pallas, Vesta, Hygieia, Interamnia, Juno, Icarus. Jadi teman-teman ingat aja ini ya. Ceres, Pallas, Vesta, Hygieia, Interamnia, Juno, Icarus. Pasti kalau teman-teman udah pernah dengar, insya Allah tuh inget lah ya, gampang lah pasti diingat. Terus kalau komet ya, biasanya kan kita ini asteroid apa komet gitu ya. Nah kalau komet itu contohnya komet Halley gitu ya, yang terkenal banget gitu ya. Terus ada komet De Kock, Hale-Bopp, Ikea, dan Eclipse. Dan sebenarnya masih banyak yang lain, cuman aku tulis beberapa aja gitu ya. Nah, sekarang kita cek di sini, di soalnya. Kalau nomor 1 itu asteroid ya teman-teman, ini masuk ke Pallas gitu kan, Pallas asteroid, Juno juga asteroid ya kan. Phobos itu apa? Pasti teman-teman nggak asing lah dengan nama Phobos. Phobos Deimos, satelitnya Mars. Phobos Deimos. The Cock itu masuk ke komet gitu ya. Ganymede pasti juga nggak asing kan. Ganymede itu nama satelit. Satelit apa? Satelit Jupiter. Io juga satelit Jupiter. Nah, jadi yang termasuk asteroid ya nomor 1 dan 2. Jawabannya itu yang A. Soal nomor 5. Apabila bumi berada pada titik apelium, maka kecepatan revolusi bumi titik-titik. Yang mana nih teman-teman? Ini tuh ada hubungannya dengan hukum Kepler yang kedua. Jadi ingat kalau yang hukum 2 pokoknya tuh tentang juring gitu ya, juring. Nah, jadi tuh ini ya hukum 2 dalam selang waktu yang sama, satu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama. Jadi teman-teman kita lihat di sini luas juringnya tuh sama. Kalau kita lihat antara B dengan C itu kan planet cuma nempuh jarak segini kan. Nah, padahal waktunya tuh harus sama. Misalnya B sampai C 1 jam, yang D sampai E juga 1 jam gitu loh. Berarti lebih cepetan yang mana? Ya lebih cepet yang DE karena emang harus menempuh lebih jauh gitu kan. Kalau yang BC kan ya udah cuma deket kok jaraknya, ngapain harus ngebut-ngebut gitu kan. Soalnya ini juga waktunya harus 1 jam gitu kan. Jadi kalau yang aku udah pernah bilang di video apa ya, jadi kalau dekat, matahari itu dekat gitu kan, matahari dekat, buminya dekat dengan matahari itu kayak misal kita lagi deket sama kepala sekolah dengan atasan gitu ya, kayak orang-orang yang pencitraan, aku iya nggak ya? Jadi itu gimana ya, jadi kayak aku harus cepet-cepet nih, aku harus kerja keras, aku harus lebih ekstra gitu loh. Tapi kalau jauh nggak kelihatan, nggak diamati gitu ya, halah ngapain cepet-cepet, santai aja lah, lambat aja gitu. Jadi yang mana nih jawabannya? Ini kan apelium, apel jauh diapelin gitu kan, berarti apelium itu kan di titik yang jauh, berarti yang ini berarti harus cepat apa lambat nih? Haruslah berarti cepat apa lambat gitu. Jawabannya itu yang mana? Yang B. Yang paling lambat. Nomor 6. Perhatikan beberapa ciri berikut. 1. Penyusun permukaan planet berupa batuan. 2. Ukuran relatif kecil. 3. Ukuran besar. 4. Contohnya Jupiter dan Mars. Yang merupakan ciri-ciri planet terrestrial adalah titik-titik. Nah, kita bahas dulu ya. Kalau planet terrestrial itu adalah planet yang memiliki sifat kebumian.
Ciri-cirinya berarti ukurannya kecil, penyusun permukaannya berupa batuan, terus termasuk yang dekat dengan matahari, atmosfernya tipis. Nah, contohnya itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, Buma gitu ya. Kalau yang Jovian, Jovian itu planet yang disusun bukan dari batuan, ukurannya besar dan tekanannya besar. Contohnya itu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi tuh kalau planet terestrial ya udah Merkurius sampai Mars, berarti yang lainnya udah otomatis Jovian ya teman-teman. Berarti kita cek aja nomor 1 itu terestrial, nomor 2 kecil berarti terestrial, nomor 3 Jovian karena ukurannya besar, nomor 4 Jupiter dan Mars itu bukan terestrial ya tapi Jovian dan terestrial maksudnya. Ini Jovian dan terestrial karena ini masuknya Jovian kan Jupiter. Berarti yang ada nomor 3 dan 4-nya salah. Ini salah, salah gitu ya. Udah jelas lah ya 1 2 jawabannya itu yang A. Kalau nomor 7, yang termasuk planet dalam adalah titik-titik. Kita bahas dulu kalau planet dalam itu yang di sebelah dalamnya, yang sebelum sampai ke sabuk asteroid ya teman-teman. Jadi kalau planet dalam itu yang termasuk Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau Jupiter ke belakang itu udah masuk planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Udah jelas ya jawabannya itu yang B gitu ya. Ini salahnya di Jupiter. Kalau yang C salahnya dua-duanya ya, Saturnus, Uranus salah. Nomor D, Uranus itu yang membuat salah. Nomor E itu Jupiter yang membuat salah. Jadi pasti teman-teman bisa lah. Kalau kayak gini pasti gampang lah ya. Soal nomor 8, planet ini berwarna berlapis-lapis kombinasi oranye dan putih. 89% planet ini berupa hidrogen dan 10% helium. Planet ini memiliki banyak satelit yang salah satunya adalah Europa. Planet yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Di sini keywordnya kira-kira apa? Oranye, putih gitu ya. Terus Europa itu satelit apa? Kalau masih aduh apa nih ya, Merkurius itu jelas enggak ya teman-teman, karena dia nggak punya satelit. Mars juga enggak, satelitnya Mars itu Phobos, Deimos. Jupiter kita simpan dulu. Saturnus itu kurang tahu ya, kurang tahu. Uranus juga kurang tahu. Tapi kita lihat kalau Saturnus kan yang ada cincinnya gitu ya. Kalau Uranus lebih ke biru gitu ya. Jadi ya udah pasti jawabannya Jupiter. Nah, jadi ini Jupiter ya teman-teman, warnanya seperti ini, oranye putih kombinasi berlapis-lapis gitu. Nah, ciri-cirinya apa aja? Itu planet terbesar, warnanya oranye putih, mempunyai beberapa satelit, contohnya Io, Europa, Callisto, Ganymede, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini jawabannya yang Jupiter. Nah, kalau di FR itu kan bunyinya cuma planet Jupiter gitu ya. Jadi teman-teman pelajarin aja Jupiter itu dari satelitnya, terus yang paling besar udah pasti tahu lah ya. Terus kayak mungkin bisa revolusinya atau rotasinya berapa lama gitu. Tapi yang jelas teman-teman ingat juga warnanya gitu ya dari gambarnya. Soal nomor 9, ketinggian sebuah bola dinyatakan dalam persamaan HT sama dengan min 16T kuadrat plus 48T plus 64H dalam meter dan T dalam sekon. Waktu yang diperlukan bola sampai tanah adalah titik-titik sekon. Nah teman-teman, kalau yang seperti ini itu nggak perlu diturunkan ya teman-teman. Aku tuh kayaknya pernah buat yang turunan di soal tryout gratis apa ya? Pokoknya ada video pembahasannya gitu. Nah, jadi kalau kayak gini kita nggak perlu menurunkan, kita cuma langsung masukin aja. Ini kan sampai tanah gitu kan. Kalau sampai tanah berarti kan ketinggiannya 0. Nah, dimasukin tuh. Hanya jadi 0. 0 sama dengan persamaannya. Min 16T kuadrat plus 48T plus 64. Nah, terus kita pindahkan ruasnya. Kita pindahkan ruas. Jadi kan ini positif, ya kan? Biar positif sih biar lebih enak ngitungnya sebenarnya. Terus yang ini jadi negatif, yang 48-nya, yang 64-nya juga negatif sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini kan pemfaktoran kayak di matematika gitu loh teman-teman. Kalau di matematika kan kita pakainya yang X gitu. Nah, sekarang kita pakainya T. Cuma biar lebih gampang kita sederhanakan. Jadi semuanya ini kita bagi dengan
16 gitu. 16 bagi 16 1, 48 bagi 16 3, 64 bagi 16 4. Jadi kita bisa lebih mudah dalam memfaktorkan, ya kan? Jadi ini T-4 T plus 1. Pasti teman-teman bisa lah ya, kayak gini gampang kok. Nah, terus kita cari T sama dengan gitu ya. T-4 itu sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti T itu sama dengan 4 pindah ruas atau T sama dengan min 1. Kira-kira yang min 1 atau yang 4 nih teman-teman? Iya, jelas pasti yang 4. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada yang negatif. Jadi jawabannya itu yang D, 4 sekon. Soal nomor 10. Panjang gelombang sinar ultraviolet berkisar antara titik-titik. Nah, teman-teman, jadi di FR itu bunyinya cuma panjang gelombang sinar UV gitu ya. Jadi teman-teman ingat aja, kalau misalnya gelombang elektromagnetik itu kan ada beberapa macam. Ada sinar gamma, sinar X, UV, terus cahaya tampak dan sebagainya. Aku udah pernah buat videonya di video gelombang elektromagnetik. Teman-teman bisa tonton lagi. Di situ udah ada manfaat, bahaya, dan sumbernya juga untuk yang sinar gamma, UV, dan sinar X karena FR-nya kan juga sinar itu gitu kan. Jadi teman-teman tonton aja gitu. Nah, kalau yang A itu panjang gelombang terpendek ya, berarti itu gamma. Nanti setelah itu akan ada sinar X yang 0,01 sampai 10 nanometer. Jadi teman-teman kalau di video yang aku buat itu yang gelombang elektromagnetik, panjang gelombangnya aku tulis dalam ini meter. Jadi bukan nanometer. Itu sebenarnya kayak konversi gitu loh, teman-teman. Jadi kayak misal 1 meter tuh 1000 mm kayak gitu aja sih sebenarnya. Nano itu 10 pangkat min 9. Kalau mili itu kan 10 pangkat min 3. Ya udahlah pokoknya gitu. Kalau yang C itu sinar UV 100 sampai 400 nanometer. Kalau yang D itu cahaya tampak. Jadi cahaya tampak itu yang bisa kita lihat gitu teman-teman. Jadi panjang gelombangnya itu kisaran segini teman-teman. 300-an sampai 390 hampir 400-an lah ya, 400-an sampai 700-an itu cahaya tampak. Kalau yang E itu ke sinar inframerah. Jadi jawabannya itu yang C. Soal nomor 11, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menghitamkan plat foto berlapis perak bromida. 2. Menyembuhkan penyakit encok. 3. Mendeteksi uang palsu. 4. Remote TV. 5. Memeriksa barang-barang di bandara. 6. Pemetaan sumber daya alam. Yang merupakan kegunaan sinar inframerah adalah titik-titik. Jadi sinar inframerah itu juga keluar di FR gitu ya teman-teman. Nah, kita bahas aja. Kegunaan sinar inframerah itu ada beberapa macam. Ada beberapa lah ya. Yang pertama tuh bisa untuk remote TV, pokoknya untuk yang kontrol gitulah remote TV. Terus mengeringkan cat dengan cepat gitu ya. Sebenarnya dijemur juga bisa kering, tapi itu memerlukan waktu gitu ya, nggak kayak kalau pakai sinar inframerah. Terus bisa menyembuhkan penyakit encok, untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi. Nah, jadi kayak citra gitu loh, pencitraan. Ya citra sinar inframerah gitu. Nah, kalau yang nomor 1 itu masuknya ke sinar UV. Aku udah pernah bahas di video gelombang elektromagnetik. Menyembuhkan penyakit encok itu inframerah ya teman-teman, termasuk yang ini. Kalau yang nomor 3 mendeteksi uang palsu itu juga sinar UV. Terus nomor 4 itu inframerah. Nomor 5 memeriksa barang-barang di bandara itu sinar X. Nomor 6 pemetaan sumber daya alam masuknya ke inframerah. Jadi kegunaan inframerah itu yang nomor 1 nomor 1 salah. Nomor 2, terus nomor 4, terus nomor 6. 2, 4, 6. Jawabannya itu yang E. Jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngapalin kegunaan-kegunaan di video yang gelombang elektromagnetik dan tambahannya ini yang sinar inframerah ada di sini. Soal nomor 12, 10 liter air bersuhu 25 derajat dipanaskan di dalam panci. Volume air terhadap waktu terlihat seperti pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa massa jenis air titik-titik. Jadi di FR-nya tuh bunyinya intinya ada air dipanasin di panci sampai tumpah-tumpah gitu ya.
kan volumenya membesar. Nah, massa jenisnya gimana gitu. Terus ada grafiknya, ya mungkin seperti ini gitulah ya. Jadi ini semakin tambah lama, semakin waktunya ke sana, itu volumenya semakin meningkat gitu ya teman-teman. Nah, hubungannya apa dengan massa jenis? Sebenarnya massa jenis air itu kan tetap gitu ya 1000 kg per meter kubik. Cuman sebenarnya juga itu sebenarnya juga. Jadi aslinya tuh kalau di buku-buku, di sumber-sumber itu 1000 tertulisnya gitu kan. Nah, kalau sebenarnya itu ada perubahan walaupun kecil. Jadi kayak 0, berapa sih? 0,0 gitu loh, kecil banget. Jadi dibuletin gitulah. Nah, kita ingat hubungan atau rumus massa jenis Rho, massa per volume. Kalau massa itu yang satuannya kilogram. Kalau yang volume itu yang meter kubik, liter, kayak gitulah teman-teman. Jadi beda ya antara massa dengan massa jenis. Massa ya udah massa gitu. Massa jenis ya massa per volume, massa untuk setiap satuan volume gitu. Nah, kita lihat di sini. Massanya berubah apa enggak kira-kira? Nggak berubah ya teman-teman. Jadi massanya itu nggak berubah. Yang berubah itu hanya volumenya, ya kan? Volumenya berubah semakin besar. Kalau massanya tetap, volumenya semakin besar, berarti kan hasilnya apa? Kecil, ya kan? Berarti semakin apa? Kalau hasilnya kecil, semakin berkurang. Jawabannya yang A. Jadi aku bingung nih mau membuat opsi apa. Jadi aku cuma buat sampai yang C. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya massanya tetap, volumenya bertambah, itu massa jenisnya ya berkurang. Kan berbanding terbalik antara massa jenis dan volume. Kalau massanya tetap, volumenya berkurang, massa jenisnya bertambah. Jadi intinya tuh kebalikan gitu lah ya antara massa jenis dengan volume. Nah, selanjutnya teman-teman, ini untuk yang sifat-sifat cahaya yang polarisasi, difraksi dan sebagainya. Aku nggak buat soalnya ya, aku cuma nyebutin contoh-contohnya aja. Jadi kalau pembiasan itu pasti teman-teman udah tahu lah ya, udah familiar banget. Itu contohnya pensil terlihat patah seperti di gambar. Terus bisa juga air kolam terlihat dangkal, sungai terlihat dangkal, itu masuk ke pembiasan. Selanjutnya, kalau interferensi itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi yang pertama interferensi celah ganda. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman punya karton, terus teman-teman kasih lubang kecil kayak gini nih. Lubangnya kecil, ada 2. Teman-teman senteri, nanti akan tampak gelap terang. Pola gelap, pola terang. Itu masuknya interferensi yang seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya interferensi lapisan tipis. Itu yang udah aku bahas di FR part 1 apa part 2 ya. Nah, itu ada minyak tanah gitu ya, tumpahan minyak tanah, terus ada gelembung sabun dan ada oli. Yang oli di air gitulah. Oli ini kan kelihatan berwarna-warni ya, sebenarnya cuma gambarnya kurang jelas. Dan yang ketiga itu termasuk interferensi pada cincin Newton. Jadi itu sistem ada lensa pelan konveks dan kaca pelan paralel, terus disinari, maka akan tampak seperti ini teman-teman. Jadi ini ada pola gelap dan pola terangnya. Bentuk lingkaran yang kayak gini kan, jadi dia masuknya ke interferensi. Yang selanjutnya itu difraksi. Difraksi itu kan ketika cahaya melalui celah sempit. Contohnya yang ini kalau difraksi lebih ke nanti tuh hasilnya jadi warna-warni gitu loh, nggak cuma gelap terang doang. Jadi kalau tadi yang interferensi itu kan hasilnya gelap terang. Kalau yang ini tuh teman-teman bisa ngelihat di sini, ini sebenarnya ada yang warna-warninya gitu loh, kayak pelangi tapi berkali-kali gitu loh teman-teman. Itu masuknya difraksi. Namanya pakai sebuah benda kisi difraksi. Nah, kisi difraksinya tuh yang ini teman-teman. Ini adalah bagian skema percobaan. Jadi itu kisi difraksi kayak sebenarnya bentuknya kayak gini, cuma dia lubangnya tuh banyak banget gitu loh teman-teman, kayak gini. Celahnya tuh banyak banget dan itu kecil-kecil banget. Namanya kisi difraksi. Terus yang kedua itu melalui celah jari. Jadi teman-teman celah jarinya didekatkan buat sekecil mungkin, dikasih cahaya, bisa pakai lampu belajar gitulah teman-teman. Terus yang ketiga itu CD gitu ya.
ini yang di kaset gitulah. Ini kan kita bisa ngelihat polanya gitu ya, warna-warni gitu, itu masuk diffraksi. Terus kalau polarisasi itu sebenarnya ada beberapa macam, cuman yang apa ya namanya, yang sering dilihat, yang gampang dilihat ya itulah. Itu yang pertama polarisasi karena penyerapan selektif. Jadi ada yang diserap, ada yang nggak diserap. Itu contohnya kacamata polaroid ya teman-teman. Jadi kacamata yang hitam gitu loh, kacamata yang kayak gini. Ini kan sebenarnya aslinya tampaknya seperti ini. Tapi kalau pakai kacamata kelihatannya seperti ini, kacamata polaroid. Nah, yang kedua itu polarisasi dengan hamburan. Langit berwarna biru itu kenapa? Karena polarisasi dengan hamburan gitu ya. Jadi ada yang diserap, ada yang dipancarkan ke segala arah, ada yang dipancarkan lurus gitu loh teman-teman. Jadi polarisasi.